Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Santri-santri kelas 4 semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita lanjutkan pelajaran PAI-nya. Setelah PTS ini kita memasuki PAI pada pelajaran yang keempat dengan tema memahami makna iman kepada malaikat Allah. Sebelum Pak Amir lanjutkan penjelasannya, silakan santri semuanya agar dapat membuka buku PAI Erlangga halaman 32. Dan juga jangan lupa agar dapat menyiapkan buku catatan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, silakan dicatat. Menyimak video, membuat catatan, sehingga ketika belajar akan lebih mudah, dan juga setelah selesai menyimak video biasanya akan paham dan ingat. Oke ya, langsung saja ya santri semuanya. Pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman ada 6. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 juga dijelaskan mengenai iman kepada malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana, kalian semua, atau kullun, semuanya, amanah, semuanya beriman, billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan kepada rasul-rasul Allah. Jadi rukun iman kepada malaikat rukun iman yang kedua sesuai dengan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian apa sih makna beriman kepada malaikat? Ada 3 penjelasan. Yang pertama, meyakini malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Malaikat itu ghaib. Ghaib itu kita sebagai manusia yang punya mata untuk melihat tetapi tidak bisa melihatnya, maka disebut ghaib. Ada lagi yang ghaib juga jin, setan, surga, neraka, semuanya juga ghaib. Hari Allah sendiri juga ghaib. Makanya kemarin di pelajaran 3 kita diperintahkan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena terbatasnya panca indera yang kita punya. Mata kita itu terbatas. Kalau sudah ada yang minus gitu kan, pakai kacamata. Di dalam Islam, hal yang perlu diketahui santri adalah ada iman kepada hal-hal yang ghaib, hal yang tidak pernah dilihat, ya seperti tadi malaikat, akhirat, kemudian surga, neraka. Itu kan kita nggak pernah lihat, tapi kita diperintahkan untuk mengimaninya. Jadi kita ya tinggal percaya saja, kita tinggal beriman saja. Karena apa? Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita harus beriman. Kemudian meyakini malaikat adalah ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya, jadi malaikat itu walaupun nggak terlihat, kita nggak boleh menyembah malaikat, kita nggak boleh meminta kepada malaikat. Meskipun misalnya ada malaikat Mikail yang tugasnya membagikan rezeki, menurunkan hujan, kita tetap memintanya, misalnya meminta hujan ya kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan di desa kami karena sudah mengalami kemarau yang panjang. Itu memintanya kepada Allah, bukan kepada malaikat, misalnya malaikat Mikail itu.
Yang ketiga, meyakini malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Yang pertama, sifat-sifat khusus malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nur itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya itu cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Berbeda dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau sekarang Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kalau sekarang manusia ya tidak dari tanah, tetapi lewat proses orang tua, ayah dan ibu ya, orang tua dan seterusnya. Tapi awalnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sehingga sebenarnya kita juga sama seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah, tetapi kita bukan manusia yang pertama. Jadi tidak seperti Nabi Adam yang secara langsung diciptakan dari tanah. Kita melalui proses biologis begitu ya, santri semua. Kemudian satu lagi yang setan atau iblis itu diciptakan dari api. Jadi malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, setan atau iblis dari api begitu. Wujudnya hoib ya, ini Pak Amir sudah jelaskan bahwa malaikat itu hoib, artinya manusia yang punya mata untuk melihat tidak bisa melihatnya, tapi kita harus mengimaninya. Selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Ya artinya malaikat itu tidak seperti manusia. Malaikat itu selalu taat kepada Allah. Ada yang tugasnya kirim wahyu ya kirim wahyu terus, nggak pernah protes, waduh males kirim wahyu kok, kerjaan kok kirim wahyu terus. Nggak pernah seperti itu. Yang tugasnya nyabut nyawa yo nyabut nyawa. Wah nggak bakalan protes lah, sekali-kali saya kirim wahyu, ini kan udah lama cabut nyawa, masa nggak pernah ada tugas yang lain. Nggak pernah seperti itu, selalu taat kepada Allah yang tugasnya masing-masing, tidak pernah membangkang, selalu memuji dan bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang, tidak pernah, selalu taat, dan kerjanya lagi selalu berzikir, memuji Allah, bertasbih begitu. Ada yang malaikat, misalnya malaikat penjaga aras, penjaga bumi begitu ya, misalnya bumi pagi hari ya tetap datang ke bumi, misalnya ngecek siapa yang ibadah, siapa yang malas-malasan, itu kan ada malaikat yang datang, itu tetap bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi malaikat ya pekerjaannya sesuai punya tugas masing-masing dan juga selalu memuji Allah. Tidak seperti manusia. Manusia itu ya gini ya, malaikat selalu taat. Nanti tengah-tengah ini malaikat ya, paling atas malaikat selalu taat. Di paling bawah itu namanya setan atau iblis ya, setan atau iblis yang kerjaannya itu selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan atau iblis itu dilaknat oleh Allah sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Lah di tengah-tengah di antara malaikat dan setan atau jin atau iblis, di tengah-tengah ini adalah manusia. Manusia itu kadang taat seperti malaikat, kadang bisa tukang membangkang seperti setan atau jin. Makanya disebutkan atau dijelaskan kalau manusia mau taat maka kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Di sisi Allah kedudukannya lebih tinggi derajatnya. Tetapi kalau manusia suka membangkang ahli maksiat, maka kedudukannya bisa lebih rendah daripada jin atau setan atau iblis begitu ya. Manusia karena punya pikiran, karena sudah dikasih petunjuk Al-Quran dan hadis, karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, makanya manusia itu bebas memilih mau menempuh jalan ke surga bisa, mau menempuh jalan ke neraka bisa, mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang jahat bisa. Itulah manusia.
Ya, kalau orang baik nanti derajatnya lebih tinggi dari malaikat, kalau orang jahat lebih rendah daripada iblis atau setan. Makanya kita harus senantiasa berpikir, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar kita bisa jadi ahli taat yang kedudukannya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tidak berakal dan bernafsu. Ya, malaikat itu tidak berakal dan bernafsu, sehingga tidak makan, tidak minum, tidak suka tidur, tidak suka jalan-jalan dan seterusnya. Pokoknya selalu taat. Berbeda dengan manusia karena punya nafsu, punya akal, ya kadang suka makanan ini, kadang suka minuman ini, kadang suka ke sini, kadang suka ke situ, seperti itu ya. Berbeda dengan malaikat. Dan yang terakhir, malaikat tidak berjenis kelamin, sehingga ya nggak ada kelaminnya begitu. Tidak berjenis kelamin ya tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak berjenis kelamin. Kalau manusia kan hanya ada dua, laki-laki dan juga perempuan. Yang lain itu ngarang, kan ada yang dilarang gitu. Yang selain laki-laki dan perempuan itu dilarang. Misalnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu dilarang. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, yang terakhir ya santri semua kelas 4. Yang terakhir ada 10 malaikat yang perlu santri pahami. Nanti ini Pak Amir akan jelaskan, dan ada tugas-tugasnya. Jibril kirim wahyu, Mikail bagi rizki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa, Raqib amal baik, Atid amal buruk, Mungkar Nakir tanya kubur, Malik jaga neraka, Ridwan jaga surga. Ini santri semuanya mohon dihafalkan. Tidak perlu distorkan ke Pak Amir karena kita masih daring, kecuali kalau di kelas lah akan ditanya Pak Amir satu-satu. Tapi karena daring, daripada nanti harus rekaman dan seterusnya susah, nggak usah dikumpulkan. Yang penting santri harus tanggung jawab, harus jujur, mau menghafalkan sampai hafal. Caranya seperti yang Pak Amir contohkan. Jibril kirim wahyu, Mikail bagi rezeki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa dan seterusnya. Itu sudah diringkaskan biar mudah untuk dihafalkan. Begitu ya santri semuanya ya. Ini nggak perlu dijelaskan panjang-panjang. Misalnya Mikail bagi rezeki, ya rezeki itu banyak sekali. Hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu rezeki. Tiup trompet atau bahasa lainnya sangkakala begitu. Itu saja ya. Ingat-ingat 10 malaikat wajib santri hafal. Tidak perlu distorkan ke Pak Amir, tapi harus tanggung jawab pada diri sendiri untuk menghafalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ketika belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.